Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang sangat luar biasa, di mana Ibu Irma Suryani Chaniago, salah satu anggota DPR yang sangat saya kagumi dengan berbagai narasi positifnya, berbagai pencerahannya, dan juga bagaimana kritikan-kritikan beliau yang sangat konstruktif untuk pembangunan bangsa ini. Nah, kali ini Ibu Irma membungkam omon-omon dari Ahmad Kozinudin, pengacara Roy Suryo, pengacara TPUA, atau mungkin juga pengacara kondang tahun ini, teman-teman ya, karena sekarang lagi naik-naik daunnya. Cuma bukan positif, negatif, teman-teman ya. Kenapa dia dibungkam? Karena Kozinudin mengatakan hal yang sangat mengejutkan. Dia ngomong kalau IKN itu katanya mangkrak. IKN itu merugikan negara dan menguntungkan perorangan. Dan Pak Jokowi harus diadili. Waduh. Omon-omon apa lagi orang ini ya kan? Tapi sepertinya Ibu Irma bukan hanya membungkam Kozinudin, tapi juga membungkam Rocky Gerung, Amin Rais, Said Didu, dan juga ternak-ternaknya yang lain, teman-teman. Nah, selain itu, saya juga punya video di mana Farah Tabas mengungkapkan hal yang sangat mengejutkan juga nih, teman-teman. Di mana dia mengatakan bahwa Bitor sampai stres. Dan bukan cuma Bitor, anak istrinya pun sudah stres dengan tingkah laku si Bitor yang terus-menerus menebarkan fitnah yang berujung ya bisa saja masuk penjara, teman-teman, karena dia memfitnah Prof. Paiman, memfitnah Pak Jokowi, dan lain sebagainya. Nanti kita simak dan seperti apa cara-cara Bitor merampok quote-on-quote Prof. Paiman. Wah, ini kan sudah keterlaluan, teman-teman. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Mas Anies, lu lihat nih, orang yang udah rating 11/100 bakalan pidato di sidang umum PBB. Nah, lu api? Makanya gue tahu niat busuk lu tuh untuk nyindir-nyindir Pak Prabowo kan. Pak, lihat nih, nggak omon-omon, nggak bacot doang. Kalian lihat nih, Bapak kita guys sudah sampai di New York, disambut dengan hangat dengan diaspora juga. Tapi diaspora yang ini nggak yang macam yang sono, yang kocak itu, yang blunder mulu. Yang bacot apalagi Bapak kita guys. Bapak kita bakal pidato di urutan ketiga di sidang umum PBB 2025. Itu artinya Pak Prabowo juga bakal mencetak sejarah buat negara kita dan juga mengikuti jejak dari ayahnya. Nggak pakai omon-omon, nggak pakai nyindir-nyindir. Bapaknya juga berpengaruh buat negara kita. Lalu apa Anies? Beginilah cara Allah menaikkan derajat Pak Prabowo di hadapan Sengkuni dan juga anak-anak Abah. Wah, mantap Pak Prabowo. Yuk kita doain semoga negara kita semakin berpengaruh di dunia tech. Anies biar dia tahu. Bentar. Abang ini mungkin lupa kali ya. Anies itu, Bang, calon sekjen PBB. Kata Tifa gitu ya kan. Kerusakan bangsa ini lalu diwariskan kepada negara. Lah ini utang 8.000 triliun. Semua IKN mangkrak. IKN mangkrak. Kalau saya jadi ketua KPK, proyek IKN itu adalah proyek yang merugikan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi, maka melanggar pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang 3199. Maka saudara Joko Widodo, kalau saya jaksa agung, saya akan sidik saudara Joko Widodo karena telah melanggar undang-undang. Kalau saya jaksa agung katanya kan, ya Allah, menang pengadilan aja nggak pernah. Aduh. Bisa dilihat bagaimana megahnya istana IKN kita hari ini. Ya, sangat megah istana negara nih. Tuh, lihat. Banyak sekali masyarakat yang datang ke sini untuk berwisata ke ibu kota negara kita yang baru ini. Tidak ada yang bisa mengatakan lagi bahwa IKN mangkrak. Kasih tahu, Jangan Bu. pernah berharap IKN mangkrak. Kasih tahu, Bu. IKN sedang dibangun dan masih terus dibangun. Jadi kalau ada yang mengharapkan IKN mangkrak, sorry to say, ya. Mohon maaf, sorry ya. Apa yang Anda inginkan tidak akan tercapai. Nih, lihat. Ya, bagaimana gedung-gedung sedang dibangun yang luar biasa, ya. Coba lihat. Ini hotel-hotel, rumah-rumah, Keren banget ya. gedung-gedung yang sedang akan dibangun. Ini gedung-gedung masih semua sedang dibangun. Di ujung sana itu sama, banyak sekali. Bahkan ada hotel bintang 5 yang juga sedang dibangun dan hampir selesai. Jadi kalau dibilang bahwa
pembangunan IKN Mangkrak, sorry, hoax ya. Jangan pernah mau mendengarkan orang-orang yang menginginkan IKN mangkrak. Ya. Betul, Bu. Yuk kita dukung IKN, apapun yang terjadi, pembangunan ibu kota negara baru ini menjadi kebanggaan, ya, kebanggaan masyarakat Kalimantan dan juga kebanggaan masyarakat Indonesia yang menginginkan, ya, pembangunan ibu kota baru ini menjadi kenyataan dan selesai pada saatnya, ya, entah mau menggunakan APBN ataupun penggunaan dari bisnis yang lain, itu tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting sekali lagi bahwa pembangunan ini tidak membebani APBN. Ya, tidak membebani APBN itu bukan berarti tidak boleh pakai APBN. Tetap boleh pakai APBN, tetapi tidak boleh membebani, ya, besarannya maksudnya. Itu yang disampaikan oleh Pak Presiden. Jadi orang-orang yang selama ini menginginkan, yang selalu mengatakan bahwa IKN itu mangkrak, sekarang saya ingin menyampaikan faktanya, ya, bahwa IKN tetap dibangun dan sedang dibangun, dan mudah-mudahan akan selesai sesuai dengan target. Ya, nah ini Mas siapa, Mas? Saya Asep, Bu. Mas Asep kesini ngapain? Saya pengen lihat situasi di IKN ini seperti apa, Bu. Mangkrak nggak? Enggak, Bu. Enggak sama Dibangun sekali. toh? Dibangun, Bu. Pembangunan Ingin masih mangkrak jalan, Bu. atau ingin dibangun? Dibangun, Bu, tentunya. Mantap ya? Mantap dong, Bu. Salam dulu kita. Terima kasih banyak, Bu. Sukses. Ya, doain ya Mas Asep ya. Pasti, Bu. Hah? Amin. Kita doakan bersama-sama teman-teman. Sama-sama, Pak. Sama Pak Asep? Ya, seneng kan? Bagus? Bagus. Ya, alhamdulillah. Nah, ini di IKN, ini hotel-hotel yang sedang dibangun dan sudah dibangun semuanya. Ini dengan teman-teman otorita nih di IKN, ya. Alhamdulillah ternyata pembangunan IKN luar biasa dan terus dikerjakan. Mudah-mudahan pembangunan IKN ini tepat waktu, dan ini teman-teman ini ya yang bekerja di sini, dan alhamdulillah sampai hari ini tetap terus dikerjakan. Dan mudah-mudahan seperti yang kita harapkan bersama, Indonesia akan memiliki ibu kota baru Amin. Ya. Amin. dan menjadi kebanggaan kita semua. Semoga pembangunannya tepat waktu, mau dari APBN ataupun bukan dari Swasta APBN, juga boleh. tidak ada masalah. Betul. Sepanjang apa yang menjadi output dari pembangunan IKN ini bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Salam keindonesiaan. Salam ke Indonesia. Dan bukan Pak Paiman yang mencetak ijazah. Ya, masalah urusan dengan Pak Jokowi memang tidak kapasitas mereka berbicara di situ, tapi dengan tidak dicetak aslinya di pasar pramuka ijazah itu, dan UGM sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, sebenarnya apalagi persoalan tidak ada. Jadi proses perdamaian itu mengikuti hukum acara yang namanya mediasi. Tidak bisa satu pihak minta damai, kemudian dia mengatakan saya tidak mau damai, tapi diminta damai, tapi tergantung hasil akhir. Kenapa Bitor mau damai? Karena istrinya udah stres, nggak bisa tidur, dan itu ada rekamannya. Istrinya dan anaknya bersyukur karena Pak Paiman mau membuka pintu maaf. Istri Bitor stres. Nah, jadi habis damai minta makan. Nah, minta makan inilah yang rombongan yang bayarnya hampir 8 juta, 7 juta lebih. Wow. Minta makan. Yang sampai bungkus kepala ikan yang 250.000, 12. Wih, di. Untuk apa itu? Ya, rokok sampai 50 bungkus. Masya Allah. Itu kan merampok. Pesta. Ini sebenarnya damai apa pesta itu, Bung Farhan? Ya itulah, makanya saya heran. Hei Victor, kau kalau udah bawa geng kau minta makan situ, nggak usah kau ngaku-ngaku kita minta damai, nggak ada gunanya. Akhirnya Mas nih, gara-gara dia ingin membatalkan perdamaian, saya udah nggak mau sidang lagi sama kalian. Kita cabut laporannya. Sehingga proses damai ini tidak pernah dibawa ke pengadilan di depan hakim, hanya depan mediator. Jadi dengan kata lain, tidak ada perdamaian yang terjadi. Yang terjadi adalah Bitor minta maaf dan mengakui ijazahnya Pak Paiman itu asli dan bukan yang mencetak ijazahnya Pak Jokowi. Kalaupun saat ini Bitor marah, itu adalah karena saya tidak ketemu dia lagi, udah cabut. Jadi dia ini sekarang lagi pusing menghadapi perkara dia di kepolisian. Apalagi dia nggak Nanti ada kalau duit dia ya kan? dipanggil polisi, dia
udah damai, dia bilang udah nggak damai. Jadi lanjut proses pidana. Bilang Oh, orang pidananya bodoh aja jalan bisa. ya? Hah? Pidananya Betor ini tetap jalan. Jalan, belum ada Wow. pencabutan. Hmm. Jadi ini bukan perkara atau damai yang kabul, tapi kibul. Kibul Mereka ya yang kan? merasa kibul. Mereka, kalau kita sih menganggap perdamaian tidak ada, tapi mereka mengatakan membatalkan perdamaian. Kalau perdamaian ada di muka hakim, sudah ada akta pendading, kemudian dibatalkan, itu benar. Ini belum ada, dadingnya belum ada. Disinilah saya melihat orang jahat yang sejahat-jahatnya. Wow. Jadi Ular ya perkara kan? yang saya cabut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu bukan menyelesaikan, bukan menghentikan semua proses Bitor Suryo, tapi adalah penegasan dan penjelasan dan kejelasan bahwa mereka itu layak dipidana melanggar Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan melanggar ketertiban umum. Wow, berlapis-lapis ini Bung Farad pasalnya. Jahat. Mana ada di dunia ini orang mempersoalkan ijazah orang, nyangkut-nyangkut ijazahnya ini. Bagaimana kalau kalian datang ke kawinan, tiba-tiba ketemu saya nanya, mana ijazahnya, asli palsu? Waduh, Bitor. Aduh, itulah tadi teman-teman ya beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan sebenarnya sih saya nggak kaget kalau Bitor seperti itu yang diceritakan oleh Bung Farad Abbas tadi. Karena kalau kita dengarkan podcast dia bersama dengan Refli Harun beberapa minggu lalu, dia kan mengaku kalau minta uang ke wartawan untuk bayar listrik, bayar ini, bayar itu. Sampai ya dia juga ngemis-ngemis ke Refli Harun. Kali aja Refli Harun mau bantuin ya kan. Jadi wajar saja kalau dia makan sampai bungkus 12 kepala ikan, makan sampai 8 juta. Ya karena dia sudah dipecat dari pekerjaannya. Kalau nggak salah dia dulu itu tenaga ahli di BP Taskin, teman-teman. Kalau nggak salah ya, tempatnya si Budiman Sujatmiko. Ya mungkin dia dipecat karena ya menyebarkan fitnah, omon-omon terhadap Pak Jokowi dan juga membuat kegaduhan. Makanya dia dipecat. Sok-sokan sih. Makanya ya mungkin saja karena itulah anak istrinya juga udah stres melihat bapaknya seperti itu. Tingkah lakunya makin gak jelas. Dia ngikut-ngikut ke Roy Suryo CS. Nah, kalau lu ngikut-ngikut ke Roy Suryo CS, ya ujung-ujungnya bakal jadi pengangguran. Rismon dipecat diduga dari Unram. Nggak ada kerjaan sekarang. Kemarin juga sempat bikin video ya kan. Dia nggak kuat tinggal di Jakarta karena biaya hidup, biaya menginap dan lain sebagainya. Nggak ada duit karena bukunya mungkin nggak laku juga. Ditambah Bambang Tri sudah fitnah-fitnah Jokowi, ditangkap di penjara. Keluar dari penjara, ya nggak ada duit juga. Ngemis-ngemis minta duit. Ngemis-ngemis donasi. Roy Suryo, ya walaupun dia sok kuat, mungkin tabungan dia masih banyak gitu ya kan. Dulu kan dia sempat menjabat teman-teman ya. Sempat bekerja dan lain sebagainya. Tifa juga, ya belum keluar-keluar lah. Tapi ya dari gelagat-gelagatnya dia jualan buku lah. Ngemis-ngemis dibeli bukunya lah dengan embel-embel akan diserahkan ke aktivis, keuntungan-keuntungannya untuk menghidupi aktivis-aktivis. Aduh. Udahlah, nggak usah ngomong-ngomong AIU. Tapi ya mengenai Betor, saya sih memang nggak pernah percaya ya dengan omongan-omongan Betor. Dia ini ngomong hari ini A, besok B, besok C, terus ngomongnya ya katanya. Jadi bukan dia sendiri yang mengalaminya. Jadi kalau cuma katanya ya semua orang bisa gitu. Semua orang bisa membuat tuduhan-tuduhan liar kalau cuma dasarnya katanya. Kalau dia ini kan nggak jelas. Kemarin dia damai dikasih makan sama Prof. Paiman, puas. Nah, pas tampil di iNews, omon-omon lagi, playing victim lagi teman-teman. Emang luar biasa orang ini, ular gitu ya kan. Dan tadi Ahmad Kozinudin, katanya IKN mangkrak lah, ini legasi buruk Jokowi lah, merugikan negara lah, dan menguntungkan perorangan lah. Katanya dia kalau jadi jaksa agung akan memenjarakan Jokowi. Ampun orang ini ya. Katanya kalau dia jadi jaksa agung, menang pengadilan aja nggak bisa, nahan emosi aja nggak bisa, kerjaan lu aja ngamuk-ngamuk. Sama kayak Rismon kemarin ngomong mau jadi ketua KPK. Aduh, ijazah kau itu aja tuh urus, S3 kau tuh asli nggak? Itu kan dipertanyakan banyak orang, asli nggak ijazah kau Rismon yang S3? Ini yang perlu nih dijelaskan juga sama publik. Jangan cuma ijazah orang kau ubek-ubek ijazah kau. Diduga palsu tuh, udah dibongkar di iNews kan, malu kau kan. Inilah teman-teman, capek ngurusin orang-orang ini loh. Cuma ya kita harus sabar, kita harus mengikuti dinamikanya karena ya Pak Jokowi juga katanya sih tidak buru-buru amat gitu mau memenjarakan mereka. Biarkan polisi bekerja dengan objektif, bekerja dengan baik.
tidak berat sebelah, biarkan proses hukum berjalan dengan baik, tidak ada yang perlu mengintervensi, tidak ada yang harus mengintervensi. Ya, Pak Jokowi memberikan keluasan seluas-luasnya kepada penyidik untuk lebih objektif dalam bekerja, teman-teman. Karena kan Pak Jokowi nanti dituduh, wah Jokowi ngatur-ngatur Polri, wah Jokowi ngatur-ngatur pengadilan. Nah, itu senjata-senjata mereka, teman-teman. Itu omongan-omongan mereka yang terus diulang-ulang. Makanya ya setiap dia kalah di pengadilan, kalah di polisi, kalah dimanapun itu, ya pasti Jokowi dituduh mengatur-ngatur. Jokowi ngatur Kompolnas, Jokowi ngatur UGM. Hebat kali Pak Jokowi, ya kan bisa ngatur semuanya, padahal bukan dia lagi yang jadi presiden, teman-teman. Kan aneh, kocak ini orang-orang ini. Tuduhannya tuh nggak berdasar, tuduhannya tuh nggak jelas, teman-teman. Nggak masuk akal sama sekali loh. Aduh, dan kita nantikan pidato dari Presiden Prabowo Subianto di sidang umum PBB yang ke-80 kalau nggak salah ya. Dan ini merupakan sejarah juga bagi bangsa kita. Oke, sebelum saya akhiri jangan lupa like, subscribe, dan share. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.